Ada anti post-truth tuh. Post-truth tidak akan mempan kalau kita begini-begini. Udahlah. Jadi jangan nanggung belajar ya. Itu usulan mind management namanya. Jadi buat Pak LBP, ya iyalah meta message Anda jelas. Kalau Anda ngeles ya nggak apa-apa, namanya usaha. Masa Anda ngaku the public, saya memang ya enggak lah. Ya Anda mesti ngeles. Saya akan mengingatkan beberapa hal yang tentunya sumbernya dari medsos, rame. Saya akan awali dengan syarat dari medsos, dialog antara Pak LBP sebagai Menko bla 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 saat beliau berkunjung ke UI, ketemu rektor UI, kemudian ketemu mahasiswa BEM UI waktu itu. Nah, yang ingin saya angkat begini. Jadi mahasiswa mengatakan, kalau nggak salah ya, kenapa Anda itu Pak LBP sibuk ngurus dan berusaha memperpanjang jabatan presiden dan lain sebagainya. Kira-kira itulah yang di medsos. Nah, yang menarik diawali dengan ya big data. Mana big data? Tunjukin big datanya. Anda kata misalnya. Terus saya bilang, nggak ada big data. Saya punya hak juga tidak menunjukkan. Wah, ini main macam-macam. Saya dengerin ya. Akhirnya dari ngomong big data, ditanya mahasiswa, maksud Anda memperpanjang jabatan itu apa? Lo kan Anda kan sponsor. Wah, sambil ketawa dia bilang, mana buktinya saya ngomong? Nah, ini menarik buat saya. Ini masuk ranah yang saya harus menyampaikan ke publik. Kembali, ini yang kedua saya ngomong. Dalam komunikasi itu ada dua hal minimal yang harus kita pahami. Yang pertama namanya komunikasi yang real, yang nyata, yang ini verbal ya. Satu lagi dengan pesan tertentu, satu lagi komunikasi yang namanya tersirat, istilahnya meta message. Jadi message-nya ada yang formal, verbal, wah gini. Meta message-nya apa? Pesan yang sesungguhnya adalah yang meta message itu. Jadi kalau kita ke rumah seseorang, saya ambil contoh di barat lah. Kalau udah dia bilang oke, dia buka pintu, good night. Komunikasi apa? Mengucapkan selamat malam. Tapi pesan yang tersirat meta message apa? Lu pulang. Pintu gue bukain. Cepet ya lu pulang. Nah, gue udah capek. Gue pokoknya mengusir secara halus. Itu bagian dari budaya. Nah, ini Pak LBP kita juga menggunakan meta message. Beda-beda tipis dengan azan dikaitkan dengan gonggongan anjing. Kenapa? Contohnya itu adalah gambaran yang di luar kendali dia, apa yang dirasakan keluar. Jadi dianggap, saya ulang sedikit, azan itu berisik dan mengganggu dan sangat tidak menyenangkan. Digambarkan pesannya dengan disamakan dengan gonggongan anjing. Ya, nah ini sama. Kapan saya ngomong? Memang nggak ada pernyataan. Komunikasi verbal yang nyata. Saya meminta, oh ya enggak lah. Beliau kan kelasnya bukan kelasnya orang bego juga kan. Tapi ya kalau buat ngebegoin kita sih, gue capek juga kuliah di UI, Pak LBP ya, gitu. Jadi meta message Anda sih begitu jelas gitu. Ngapain ngegerakin tuh kepala desa? Bikin statement ini, itu meta message-nya apa? Jadi janganlah ya, rasanya mahasiswa UI juga ya nggak bego-bego benar, cuman mereka belum mampu aja menjelaskan yang namanya meta message. Jadi berhentilah. Big data, pakai istilah terminologi big data. Ada lagi pakar yang post truth. Saya cuma bilang kalau mau belajar jangan nanggung. Mau tahu nggak lawannya post truth? Nah, ketemu gue ajarin nanti. Ya, post truth tuh mainnya di otak rasional. Ada anti post-truth tuh. Post-truth tidak akan mempan kalau kita begini-begini. Udahlah. Jadi jangan nanggung belajar ya. Itu usulan mind management namanya. Jadi buat Pak LBP, ya iyalah meta message Anda jelas. Kalau Anda ngeles ya nggak apa-apa, namanya usaha. Masa Anda ngaku the public, saya memang ya enggak lah. Ya Anda mesti ngeles. Cuman ya ngeles. Kalau Anda udah ketularan bohong ya silakan. Atau selama ini ada yang men-trigger terjadinya kebohongan. Nggak tahu saya. Ini cuman menduga-duga. Menular kali, bohong-bohong itu menular. Bisa jadi. Jadi kayak gitu. Jadi udahlah ya. Ini mengedukasi publik supaya
kalau ada rombo itu lihat yang pesan tersiratnya itu yang pesannya yang sesungguhnya itu. Jangan lihat yang pesan yang tersuratnya. Yang tersurat mah formal. Selamat malam, pintu dibukain. Ya ini segala macam. Gua lagi bete. Itu maksudnya apa? Kayak gitu itulah ya. Jadi udahlah ya. Capek juga gua sekolah untuk bisa pakai jaket kuning nih. Pensiun itu ya begitu. Karena kebetulan beliau juga dulu sempat lewat orang yang disusupkan dari kami, saya yang sebut namanya, minta ketemu saya. Wah, hebat amat, saya ini siapa kan? Kita akan udah sepakat mau ketemu, tapi saya pikirin di tempat tertentu dapat masukan dari mantan Panglima TNI, dia bilang jangan Pak Taufik, bilang, aduh saya kaget. Udahlah, jadi beliau tahulah saya. Saya mah bukan siapa-siapa, itulah ya. Cuman pensiunan dosen, bukan ilmuwan, saya praktisi. Kalau praktisi artinya apa? Omongannya kalau saya bilang, ya saya bisa buktikan, saya bisa kerjain itu, saya bukan ngomong, wah konsep begitu, enggak. Praktisi begitu. Nah yang kedua, kebetulan demo mahasiswa tanggal 11, kita yang udah tua ini, sebenarnya kebetulan ikut, saya diajak teman-teman, oke. Enggak, 11 bukan 21, 21 enggak ikut saya. Mana bulan puasa apalagi. Udahlah, ketemu barengan Babe Ridwan Saidi. Udah, tadi lagi ribut-ribut, saya sama beberapa teman yang udah senior tuh pulang duluan, beberapa menit sebelum kejadian disemprot segala macam. Udah, pulanglah. Jadi nggak kebagian yang nggak bagusnya. Yang ingin saya sampaikan bukan itunya, saya nggak itulah. Saya nggak komentar soal Ade Armando, udah banyak bener yang komentar. Yang yang bikin saya geleng-geleng bilang ya elah mainnya kok kasar sampai begini. Itu direkam di video, ditampilkan di medsos. Polisi bagi-bagi jaket alma mater di daerah tentu untuk nyusup lewat belakang segala macam. Jadi sebetulnya penyusup siapa? Nah, ada buktinya kok, jejak digital. Di jaket apa Bang? Jaket biru. Untung bukan mahasiswa. jaket mahasiswa apa nggak jelas. Konon dari berita itu di video itu masuk dari pintu belakang difasilitasi. Kalau nggak mau ngacak-ngacak apa namanya? Jadi udahlah ya. Kalau udah kerja gitu-gituan itu semuanya bisa disetel. Jadi tolong masyarakat memahamilah ya. Kalau mahasiswa kan namanya jam terbangnya masih terbatas. Mahasiswa sekarang 4 tahun, zaman saya dulu kuliahnya aja 5 tahun, lulusnya belum tuh 5 tahun. Tapi aktivis, jam terbang kita tinggi, ya kan. Nah, sekarang kan jadi BEM cuma setahun. Dalam masa kuliah 4 tahun cuma setahun, jam terbangnya bagaimana? Bukan melecehkan, bukan. Tetapi ya jangan juga nganggap mereka rendah, enggak. Mereka juga punya hati nurani, punya ini segala macam. Saya cuma mengingatkan rekan-rekan, saya nggak pakai adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, jangan ribut, jangan marah, jangan kaget kalau mereka pun berusaha menyusupkan orang-orangnya. Kalau di WEC kan hampir semua WEC mesti ada buzzer. Untuk ngacak-ngacak. Emang ditugaskan oleh kakak pembinanya. Kenapa? Ya dia cari makan bisanya begitu. Namanya orang carmak. Carmak apa? Cari makan. Dengan cara yang paling gampang ya begitu. Itu puluhan juta gajinya. Syaratnya cuma satu. Ikutin kebijakan, perintah, saran dari kakak pembina. Wah, asik. Kakak pembina. Kalau karirnya bagus, karir Anda akan meningkat. Masuknya kemana? Dekom. Satu lagi apa? Tim ini, tim itu. Mampir di salah satu unit kerja di presiden. Pertanyaan sederhana, dia pakai anggaran dari mana ya bayarin orang begitu banyak? Sudah pasti bukan APBN. Ya cuan-cuan yang ini, cuan-cuan dari bisnis PCR, vaksin, dan teman-temannya. Siapa cukongnya? Oligarki yang gede-gede itu. Jadi ya gampang-gampang aja lah. Karena di kita di UI juga dulu pernah mau disusupin. Kita identifikasi orangnya. Kita warning ke teman-teman. Yang nama nggak sebut nama di sini ya. Karena dia nyusup lagi. Dia adalah yang urusan anti ibu kota baru nyusup lagi. Gue bilang waduh asik. Carmak.
Carmak dengan carmuk, cari makan dengan cari muka. Ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Hukum ini kan, hukum hidup ini salah satunya adalah kita bebas menentukan, kita memilih mau ngapain, mau jadi apa segala macam. Tetapi tolong ingat, kita tidak bebas menentukan konsekuensi dari pilihan kita. Tuhan yang memutuskan. Tolong ingat. Nah, saya ingetin sama orang begitu kan, semoga Tuhan mengutuk dia, nggak usah, semoga lo kerja keras saja. Soal mengutuk Tuhan nggak usah gitu, udah tahu, udah lebih tahu, dia maha tahu kok. Jadi jangan kita ngeles untuk menunjukkan inferiority kita dengan semoga Tuhan. Nggak usah lah, lo nggak mampu ngadepin ya lo ngumpet aja udah. Tapi jangan semoga Tuhan. Kalau dia rasa udah bukan tanggung jawab gue lagi. Benahilah berpikirnya. Jadi buat aparat yang terlibat, karena polisi yang lagi saya kesana yang baik banyak kok. Dia bantu, dia ini. Ini kan oknum mau beberapa gerintil. Dan nggak ada dari Kapolda tuh. Jadi pertanyaan, kok Kapolda di Metro Jaya ini komandannya rada beda dengan Kapolri ya? Sehingga pertanyaan pertanyaan orang nggak paham nih, ragu. Apa dia di bawah kendalinya Kapolri atau ada kembali yang lain? Nah, itu pertanyaan. Pengen tahu, bukan mutusin. Kenapa? Ya kayak itu. Bagi-bagi baju itu jaket sokot mahasiswa biru warnanya. Kemudian kilometer 50, saya lihat lagi di video di medsos. Pak Kapoldanya hadir dengan di ruang tertutup di Bekasi ini, hadir lagi sidang. Hebat amat sampai sidang. Saya udah bilang ini mah dagelan, lupain lah, udahlah. Jadi dibebaskan mereka. Ya iya udahlah, udah dagelan lah. Kan jadi lucu di kilometer 50 itu yang mobil hitam yang hadir siapa? Nggak mungkin aparat itu melakukan sendiri, nggak mungkin. Masih ada komandannya. Iya. Satu, wah melawan aparat. Lah yang taunya itu aparat polisi siapa? Dipakai preman. Katanya pengintaian. Pengintaian kok maksa nyusup. Jadi udahlah, udah capek kita. Saya ditanya, gimana Komnas? Kan udah kasih komentar Komnas HAM. Karena ya paham, karena Anda makan gaji duitnya dari pemerintah, ya Anda ya udahlah. Jadi ya udahlah, udah paham, saling memahami. Jadi supaya publik juga paham, nggak usah diributin lah. Tapi kita ngirim pesan, nggak bego-bego banget.